Selamat datang di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan seri tutorial pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Oke, langsung saja silakan teman-teman aktifkan examnya terlebih dahulu. Kemudian start pada Apache dan MySQL. Kemudian silakan teman-teman buka browsernya dan buka juga untuk Sublime Text-nya. Pada video kali ini kita akan membuat fitur cek laundry seperti pada contoh aplikasi yang sudah jadi, yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya akan buka dulu contohnya localhost/laundry. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tampilan pada menu home. Sekarang kita akan membuat tampilan pada menu cek laundry. Nah, di sini nanti kita akan membuat tampilan cek laundry-nya seperti ini. Oke, sekarang kita buka project kita, project aplikasi laundry yang sedang kita kerjakan sekarang, yaitu kita akses aplikasinya dengan mengetikkan localhost/laundry. Nah, ini adalah aplikasi yang sedang kita kerjakan sekarang. Kita akan mengaktifkan pada menu cek laundry. Nah, untuk sekarang cek laundry-nya belum ada aksi. Nanti kita akan membuat tampilan cek laundry-nya seperti pada contoh ini. Oke, sebelum melanjutkan video tutorial ini, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe-nya terlebih dahulu supaya channel ini lebih semangat lagi dalam memberi tutorial-tutorial yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru mengikuti seri tutorial aplikasi laundry ini, silakan ikuti tutorialnya dari awal. Silakan buka di playlist tutorial laundry. Oke, langsung saja kita buka text editornya atau Sublime Text-nya. Kemudian kita buka file header.php yang ada di dalam folder views, kemudian di dalam folder front end, kemudian header.php. Nah, di file header.php ini kita akan membuat aksi pada menu cek laundry. Nah, di sini untuk href-nya masih kosong, artinya untuk menu cek laundry ini belum ada aksi apapun. Nah, sekarang kita akan mengarahkan menu cek laundry ini ke sebuah controller yang namanya cek laundry. Oke, langsung saja silakan teman-teman ketikkan php, kemudian base URL, kita arahkan ke controller cek laundry. Kita arahkan ke controller cek laundry. Oke, save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, di sini ada keterangan object not found. Kenapa? Karena controller cek laundry ini belum kita buat. Oke, silakan teman-teman arahkan ke folder controllers, kemudian klik kanan, klik new file. Nah, di sini kita akan buat controller baru dengan nama cek-laundry.php. Oke. Nah, di sini kita akan membuat kelas. Jadi teman-teman silakan ketikkan seperti biasa. Kelas, kita tuliskan kelas cek laundry extend CI controller. Oke. Kemudian di dalam controller cek laundry ini kita buat sebuah function dengan nama index. Jadi kita tuliskan public function index. Oke, sekarang kita akan membuat tampilan semacam string gitu ya, untuk mengecek apakah function index ini berjalan apa tidak. Oke, kita tuliskan echo aja seperti ini.
Kalau berhasil, nanti tulisan string ini akan ditampilkan di halaman browser. Oke, kita refresh dulu, kemudian kita klik pada menu check laundry. Nah, di sini tetap ada error object not found. Ini karena kita tidak menuliskan index.php di sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Kita kembali dulu, kita refresh, kemudian kita klik pada menu check laundry. Maka di sini sudah berhasil ditampilkan. Nah, tapi kalau seperti ini, di URL kita itu kurang rapi karena masih ada index.php. Sekarang kita akan hilangkan index.php ini. Caranya silakan teman-teman ke websitenya Codeigniter. Kita klik yang paling atas, kemudian kita ke documentation. Nah, kemudian kita klik pada online user guide yang Codeigniter 3. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita akan klik pada general topic, kemudian pada Codeigniter URLs. Oke, ini ya. Ini silakan teman-teman copy. Ini di copy. Kemudian kita kembali ke Sublime Text. Kemudian kita klik kanan pada folder laundry. Kita klik new file. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita simpan dan kasih nama filenya .htaccess. Oke, seperti ini. Oke, maka berikutnya adalah kita ke folder application, kemudian pada folder config, kemudian kita masuk ke file config.php. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini di index.php-nya ini kita hapus. Oke. Sekarang kita cek di aplikasi kita, kemudian klik pada menu check laundry. Oke, sebelumnya kita kembali ke file header.php. Sekarang kita hapus index.php-nya di menu check laundry. Kita hapus, kemudian kita kembali ke aplikasi kita, kemudian kita refresh, kemudian kita klik pada menu check laundry. Nah, di sini sudah berhasil tanpa memunculkan index.php di URL-nya. Oke, kita close saja untuk file config.php dan file .htaccess-nya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menampilkan header. Jadi kalau kita lihat di contohnya, itu di menu check laundry ini ada navbar, kemudian slider, kemudian yang terakhir tampilan untuk check laundry-nya. Oke, pada controller check laundry ini di function index kita tuliskan seperti ini, this load view Oke, yang pertama kita panggil untuk header. Jadi cara manggilnya kita tulis dulu nama foldernya, front end, kemudian kita panggil nama filenya yaitu header. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah tampil bagian navbarnya atau bagian headernya.
yang mencakup navbar dan slider. Oke, langkah yang berikutnya kita akan memanggil file yang namanya check laundry. Oke, ini kita copy aja. Kemudian header ini kita ganti dengan nama check laundry. Oke, save. Kemudian sekarang kita refresh. Nah, maka di sini ada keterangan file checklaundry.php yang ada di dalam folder frontend itu tidak dapat dipanggil. Kenapa? Karena kita belum membuat file yang namanya checklaundry yang ada di dalam folder frontend. Oke, sekarang kita ke folder frontend, kita buat file baru. Kemudian kita save, kita beri nama filenya dengan nama checklaundry.php. Oke, di sini kita tulis sembarang aja seperti ini. Kemudian kita save dan kita refresh lagi di aplikasi kita. Nah, maka di sini sudah tampil tulisan yang ada di dalam file checklaundry.php. Langkah selanjutnya kita akan membuat tampilan seperti ini ya. Karena ini nanti form dan bisa kita klik pada check laundry, maka ini nanti dibungkus dengan form seperti itu. Nah, di sini kita buat tag form. Kita kosongin aja karena belum kita buat aksinya. Nanti kita buat belakangan untuk aksi pengecekan laundry-nya. Oke, di dalam form ini kita buat kelas container, div kelas container. Kemudian di dalam container ini kita membuat kelas row, div kelas row. Oke. Kemudian kita buat kelas call. Jadi div kelas call ini kita kasih md kemudian 10. Kemudian di sini kita buat inputannya, jadi input tipe tag. Kemudian name-nya kita kosongin dulu. Kemudian kita kasih kelas yaitu form control. Kemudian kita kasih placeholder. Silakan kita ketikkan di sini, silakan masukkan. Oke, kita cek dulu contohnya. Silakan masukkan kode transaksi Anda. Oke, kita tulis silakan masukkan kode transaksi Anda. Oke, kita save dulu, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, di sini sudah ada form, tapi terlalu mepet ke slider. Sekarang kita kasih jarak untuk inputan tag-nya. Nah, di sini kita kasih mt5. Okay. Nah, di sini sudah geser ke bawah. Nah, di sini kalau pengen jaraknya itu atas bawahnya ada jarak, maka di sini kita ganti bukan mt tapi menggunakan my. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Nah, jadi di sini ada jarak dari slider, kemudian juga ada jarak ke bagian bawahnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat tombol ininya ya, check laundry-nya. Oke.
Di sini kita buat kelas kolom baru lagi, jadi div kelas call. Kita tulis MD2. Kenapa 2? Karena di sini sudah 10. Untuk bootstrap, untuk gridnya itu kan 12. Jadi kalau di sini 10, maka di sini kita bisa menuliskan 2. Kalau 3 itu tidak bisa karena sudah melebihi batas yang ditentukan oleh bootstrap. Oke, kita enter. Kemudian di sini kita buat button. Button tipe, karena ini nanti ada inputan kode transaksi, maka di sini tipenya menggunakan submit. Kemudian kita kasih kelas yaitu btn warning. Kemudian kita beri nama tombolnya adalah check laundry atau check laundry. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, di sini sudah ada tombol check laundry. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel untuk menampilkan data ketika ada inputan kode transaksi. Oke. Nah, di bawah form ini kita buat kelas lagi, div kelas kontainer lagi ya, kelas kontainer lagi. Kemudian di sini kita buat untuk tabelnya. Jadi teman-teman tuliskan tabel. Kemudian di sini kita tuliskan kelas yaitu tabel border, kemudian tabel strip sini. Kemudian di dalam tabel ini kita buat t-head seperti ini. Di dalam t-head ini kita buat TA. Kita tuliskan di sini nama konsumen. Oke, kita enter lagi, kita buat TH lagi dengan nama tanggal masuk. Oke, kita enter lagi. Paket. Oke, kemudian kita enter lagi buat TH baru dengan nama total. Kemudian yang terakhir yaitu status. Oke, kita save dulu. Sekarang kita cek di aplikasi kita. Nah, di sini sudah ada tabel. Sekarang kita atur jarak tabel ini dengan bagian bawah. Caranya tinggal teman-teman tambahkan di sini MB atau margin bottom itu 5. Atau bisa berapapun ya, tapi maksimalnya 5. Jadi kalau teman-teman kejauhan bisa menggunakan margin bottomnya 4, 3, atau 2 atau 1 gitu. Oke, ini kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, maka di sini jaraknya sudah agak jauh ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat keterangan tidak ada data. Ini ketika tidak ada inputan transaksi dari inputan ini, maka keterangannya tidak ada data. Oke. Di sini kita akan di sini kita enter, kita buat tbody. Nah, di sini kita buat, sorry ya teman-teman, di sini kita lupa menambahkan tr. Sekarang kita pindahkan th ini ke dalam tr. Oke, jangan lupa kita rapikan. Nah, kemudian kita di tbody ini kita buat tr juga. Kemudian di sini kita buat td.
Nah, kita buat satu TD, kemudian kita call span atau kita gabung kolomnya sebanyak 5. Kemudian kita kasih tulisannya yaitu tidak ada data. Oke, seperti ini. Sekarang kita refresh di aplikasi kita. Di aplikasi kita yang ini. Nah, maka nanti ada keterangan tidak ada data. Nah, untuk membuat backgroundnya ini menjadi merah, maka kita perlu menambahkan kelas di sini dengan nama kelasnya yaitu BG Danger. Kemudian untuk membuat teksnya menjadi kuning, kita tambahkan kelas lagi dengan nama text warning. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka jadinya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya, ini sudah sama ya dengan contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Tinggal kita panggil footernya. Nah, di sini kan belum ada footer nih. Nah, sekarang kita akan panggil footernya. Cara manggil footernya, kita kembali ke controller check laundry. Nah, di sini kita panggil this load view front end, kemudian kita panggil file yang namanya footer. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, sorry, ini ada error. Katanya di baris ke-10 di file checklaundry.php. Oke, ini kurang titik koma ya. Jadi teman-teman harus lebih teliti, lebih sabar, karena ada kesalahan titik koma pun ini bisa jadi penyebab error dari aplikasi kita. Oke, kita tambahkan titik koma. Kemudian kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, di sini sudah footernya sudah terpanggil. Oke, saya rasa ini sudah sama persis dengan contoh yang saya buat sebelumnya. Apabila teman-teman ada kendala atau kesulitan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya kira cukup sampai di sini untuk tutorial kali ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk subscribe di channel ini, supaya channel ini lebih semangat lagi dalam berbagi tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke, sekian untuk untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.